Seorang wanita jelek, demi membuktikan bahwa esensi naga dapat menyehatkan dan mempercantik. Bahkan rela melompat ke Sungai Kuning untuk mencari anugerah dari Raja Naga. Tak disangka, Raja Naga melihat wajahnya yang sangat jelek dan menolaknya di luar pintu. Melihat hal itu, wanita itu berteriak di depan pintu. Katanya sifat naga penuh nafsu, tapi ternyata tidak lebih dari ini. Begitu kata-kata itu keluar, Raja Naga langsung menariknya ke dalam pelukan. Setelah bertarung selama 3 hari 3 malam, wanita itu tidak hanya menjadi cantik, tetapi perutnya juga perlahan membesar. Namun, setelah mengetahui wanita itu hamil, Raja Naga bukannya senang, malah mengurungnya di Istana Naga Laut Timur. Dia berkata bahwa pada hari kelahiran anak naga, dia akan memakannya untuk meningkatkan kekuatannya, demi melindungi anaknya agar tidak dimakan oleh Raja Naga. Pada hari persalinan, wanita itu berusaha sekuat tenaga keluar dari Sungai Kuning. Lalu ibuku menyerahkan aku kepada seorang wanita asing di tepi Sungai Kuning. Dan berkata kepada wanita itu, naga memakan anaknya sendiri, 9 tahun pasti mati, tolong lindungi anakku dengan baik. Setelah mengatakan itu, ibuku langsung tersapu oleh air Sungai Kuning yang deras. Wanita asing itu bernama Jiang Jiuxuan. Saat itulah dia menjadi guruku. Pada malam pertama ia membawaku pulang. Dia langsung mengumumkan kepada dunia bahwa aku adalah anak naga. Konon, siapapun yang memiliki anak naga akan mendapatkan kejayaan besar. Namun guruku memiliki satu syarat, harus lahir pada tahun angin, bulan angin, dan hari angin. Hanya wanita dengan takdir angin yang bisa mendapatkanku. Semakin banyak, semakin baik. Hanya dengan banyaknya takdir angin melindungi satu naga, aku bisa bertahan hidup. Malam itu, desa kami penuh dengan keramaian. Ratusan orang datang. Semuanya ingin memilikiku. Guruku, sebagai seorang ahli Feng Shui, melakukan pengamatan. Dan malam itu juga, dia mencari sebanyak mungkin. Ditemukan 18 gadis dengan takdir angin. Mereka semua baru berusia 3 tahun. Masih belum mengerti banyak. Guruku melukai jariku, membiarkan mereka masing-masing meminum setetes darah nagaku. Kemudian malam itu, aku dan 10 gadis mengikuti upacara dan menikah. Malam itu, mereka semua tidur mengelilingiku. Malam itu, kilat menyambar. Angin kencang berhembus. Hujan badai turun. Belum pernah terjadi dalam 100 tahun. Sungai Kuning bergolak seolah hidup kembali. Dengan suara raungan naga yang dingin. Namun dengan 18 gadis bertakdir angin yang melindungiku. Meskipun malam itu penuh kegelisahan, aku tetap bisa tidur sampai pagi. Keesokan paginya, guruku segera menyuruh 10 gadis itu pergi. Dia berkata kepada mereka, mulai hari ini, kalian pasti akan menjadi orang luar biasa di berbagai bidang. Namun, keberuntungan ini hanya bertahan selama 18 tahun. Dan kenyataannya memang seperti itu. 18 wanita yang menikah denganku. Yang pertama, saat perjalanan pulang pada hari itu, hanya buang air kecil sembarangan di pinggir jalan. Tiba-tiba, dari dalam lumpur muncul bongkahan emas, sebesar telapak tangan, dan dia langsung menjadi kaya raya. Yang paling terakhir, 3 bulan kemudian, secara acak memilih angka lotre, dan memenangkan hadiah jutaan. Namun guruku mengatakan kepadaku, 10 wanita bertakdir angin hanya bisa melindungiku sampai usia 18. Sebelum itu, aku harus belajar semua keahliannya. Selain itu, setiap tahun aku harus tinggal di rumah salah satu gadis. Setelah 1 tahun, aku harus pindah ke rumah berikutnya. Takdir angin hanya bisa melindungiku selama 1 tahun. Jadi, aku harus terus berpindah tempat setiap tahun. Kemudian, setelah aku berusia 18 tahun. Selain itu, guruku juga memperingatkanku. Sebelum itu, aku harus berpura-pura buta, karena aku sama sekali tidak boleh melihat Raja Naga. Bahkan jika aku bertemu Raja Naga, aku tidak boleh mengenalinya. Aku harus berpura-pura buta untuk bisa lolos. Selama 18 tahun ini, aku selalu mendapat tatapan sinis dari mereka. Karena 18 gadis itu, dalam semalam, menjadi orang kaya yang bergelimang harta di masyarakat. Jadi, dari lubuk hati mereka, mereka memandang rendah diriku, menganggapku lebih rendah dari mereka. Meskipun selama bertahun-tahun aku telah menanggung banyak penderitaan, aku tidak mengecewakan harapan guruku. Hanya dalam waktu 10 tahun, aku telah menguasai semua keterampilan yang diajarkan guruku. Namun, guruku melarangku membaca peruntungan orang lain, karena itu akan mengungkapkan bahwa aku bukan seorang buta, dan dapat menarik perhatian Raja Naga yang ingin memangsaku. Begitulah caraku bertahan hingga usia 18 tahun. Tahun itu, aku tinggal di rumah gadis terakhir. Dia adalah Lin Waner. Keluarganya menjalankan bisnis properti, dan dia sendiri telah menjadi seorang bintang besar. Bahkan, dia secara terang-terangan memiliki pacar dari keluarga kaya. Setiap hari, dia sengaja memamerkan kemesraannya di depanku, karena dia mengira aku buta dan tidak bisa melihat. Bahkan suatu malam, demi kesenangan, mereka sengaja bermesraan di depanku. Aku tidak bisa menunjukkan bahwa aku bisa melihat. Aku hanya bisa menahan diri. Melewati 15 detik paling menyiksa dalam hidupku. Melihat waktu semakin dekat dengan 1 tahun penuh.
Berarti ini adalah tahun terakhir perlindungan dari gadis ke-18. Jika aku ingin bertahan hidup, aku harus menikah malam ini. Maka pada malam itu, guruku dengan tergesa-gesa membawaku kembali ke rumah. Dia bahkan telah menyiapkan lilin dan kamar pengantin untuk upacara pernikahan. Namun, hatiku penuh kegelisahan dan keputusasaan. Selama 18 tahun, aku sudah cukup melihat tatapan meremehkan mereka. Mereka sering mencemoohku, menyebutku cacat dan buta. Jadi aku sama sekali tidak percaya bahwa di antara mereka akan ada yang bersedia menikah denganku. Jika tidak ada yang mau, maka malam ini aku pasti akan mati. Saat aku berpikir seperti itu, guruku membawa 10 gadis itu masuk dan menyuruhku memilih salah satu yang kusukai. Tapi guruku, jika aku memilih mereka, apakah mereka akan setuju? Mendengar itu, guruku hanya tertawa dingin. Siapapun yang menolak akan menyesal seumur hidup. Selain itu, jika mereka benar-benar tidak mau, maka ambil sendiri darah naga yang tersisa di tubuh mereka. Karena mereka tidak pantas memiliki darah naga. Aku tidak mengerti maksudnya. Namun, satu hal yang aku tahu, jika darah naga tetap berada di tubuh mereka terlalu lama, itu akan merusak tubuh mereka. Bagaimanapun juga, darah naga sangat kuat dan dapat meningkatkan kekuatanku. Tapi bagaimana cara mengambilnya? Harus diambil dalam keadaan hidup. Kamu hanya perlu mengingatnya. Guruku menatapku dengan mata berkedip. Aku secara naluriah mengangguk. Lalu, guruku dengan serius berkata, 18. Dilihat dari situasi ini, malam ini sepenuhnya bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Saat itu, guruku tampak ragu sejenak. Akhirnya, dia mengeluarkan sebuah kantong sutra untuk berjaga-jaga. Jika mereka benar-benar tidak ada yang mau, buka kantong sutra ini. Mungkin itu bisa menyelamatkan nyawamu. Tapi jangan merasa jijik terhadap gurumu atau meremehkan dia. Apa maksudnya ini? Namun, setelah berkata demikian, guruku langsung pergi. Aku merasa khawatir. Guru, di luar sedang ada petir. Petir dapat mengusir energi negatif. Hati-hati. Guruku menoleh dan menatapku sejenak dengan ekspresi kosong. Kemudian, dia segera pergi dengan cepat. Aku memegang kantong sutra itu dan duduk sendirian di rumah. Dengan gelisah menunggu hingga malam tiba. Baru kemudian aku melihat satu persatu. 18 mobil mewah melaju ke arahku. Pintu mobil terbuka, dan 10 wanita cantik turun. Melihat pemandangan ini, aku terdiam dalam pikiranku. Akhirnya, aku mengarahkan pandanganku ke dua gadis. Salah satunya bernama Wang Chengcheng. Saat kecil, dia sering mempermainkanku dan menyuruhku minum urinnya. Sekarang, dia tampak sedikit malu. Mungkin karena sudah dewasa, kepribadiannya telah banyak berubah. Yang penting, wajahnya menunjukkan tanda memiliki energi khusus. Mungkin dia telah mempelajari sedikit ilmu Tao. Selain itu, dia juga membawa sebuah tas ransel. Gadis lainnya bernama Zongting. Dulu, meskipun dia juga meremehkanku, tapi dia tidak pernah berlebihan. Wajahnya juga menunjukkan tanda sebagai pembawa keberuntungan bagi suami. Jadi, aku ingin memilih salah satu dari mereka untuk menjadi istriku. Namun, itu semua hanya harapan sepihak dariku. Saat itu, wajah semua wanita di hadapanku dipenuhi dengan ekspresi jijik. Tak disangka, Wang Chengcheng tiba-tiba berbicara. Kita bisa memiliki kehidupan yang kaya raya seperti sekarang, karena dia telah mengubah nasib kita. Tanpa dia, kita mungkin masih menderita entah di mana. Saat itu, semua orang terdiam tanpa bisa membantah. Namun, tak lama kemudian, para wanita itu mulai mencari berbagai alasan untuk menolak menikah denganku. Lalu, kenapa hal kecil seperti ini perlu dibahas sampai kapan? Kita semua sudah melindunginya selama 1 tahun masing-masing, bukan? Tanpa kita, dia sudah mati sejak lama. Bukankah ini sudah impas? Wang Chengcheng menghela napas berat. Jika kalian semua tidak mau, maka biarkan aku menikah dengannya. Aku, Wang Chengcheng, berhutang padanya. Hari ini, aku akan membayarnya. Setelah mengatakan itu, dia perlahan berjalan menuju rumah. Melihat pemandangan ini, aku hampir menangis karena terharu. Wang Chengcheng benar-benar bersedia menikah denganku. Saudara 18, kau ada di sana? Wang Chengcheng berdiri di depan pintu. Aku tetap berpura-pura buta, membuka pintu dan berjalan keluar. Demi membuat aktingku lebih meyakinkan, aku bahkan sengaja. Aku tersandung di depan pintu dan jatuh dengan wajah mencium tanah. Saudara 18, Wang Chengcheng segera berlari dan membantuku berdiri. Suara manisnya dan gerakannya yang lembut membuat hatiku seketika merasa hangat. Namun, tepat saat aku yakin bahwa dia adalah calon istriku, aku melihat ekspresi manis di wajah Wang Chengcheng tiba-tiba berubah menjadi sedikit jijik dan licik. Saudara 18, aku akan menikah denganmu sekarang juga. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sesuatu dari ranselnya. Itu adalah seekor ayam betina yang ditempeli jimat mistis. Apakah dia benar-benar menganggapku buta? Dia ingin aku, seorang pria, menikahi seekor ayam betina. Aku benar-benar tidak menyangka telah salah menilainya. Wang Chengcheng ini ternyata lebih licik dari saat kecil. Ini adalah pernikahan dengan binatang. Jika aku benar-benar menikah dengan hewan ini,
aku tidak akan bisa menikahi salah satu dari mereka yang 18. Pernikahan dengan mereka akan mustahil. Ini jelas rencana yang sudah disusun sebelumnya untuk mencelakaiku. Rasa penghinaan ini membuatku marah dan merasa sangat dingin di dalam hati. 17 gadis lainnya juga tampak terkejut. Namun, tak lama kemudian, wajah mereka berubah menjadi penuh harapan. Saudara 18, biarkan aku menjadi matamu. Dengan begitu, kau tidak akan tersandung lagi. Ayo masuk dan lakukan upacara pernikahan denganku. Saat berkata demikian, Wang Chengcheng menunjukkan ekspresi senang penuh tipu muslihat. Namun, aku yang tidak buta ini melihat semuanya dengan sangat jelas. Meskipun aku tidak bisa mengungkapnya secara langsung. Ilmu Tao untuk mengendalikan ayam dengan jimat ini terlalu mudah untuk dipecahkan. Wang Chengcheng mengira aku buta dan tidak bisa melihat ayam ini. Makanya dia menggunakan ilmu sihir murahan seperti ini. Dengan sengaja, aku mengarahkan jariku ke ayam itu. Sekilas, energi positif mengalir dari ujung jariku, dan langsung mengenai kepala ayam itu. Ayam itu langsung mengepakkan sayapnya, berkokok dengan suara keras dan panik. Melihat ini, Wang Chengcheng menjadi panik dan gugup. Dari mana datangnya ayam ini? Aku tertawa dingin dalam hati. Namun di luar, aku berpura-pura bingung dan bertanya, Saudari Chengcheng, apa aku salah dengar? Tidak ada suara ayam. Wang Chengcheng dengan cepat menutup mulut ayam itu. Mungkin karena terkena seranganku tadi, ayam itu kesakitan. Ia akhirnya berhasil melepaskan diri dari genggaman Wang Chengcheng dan lari ke kejauhan. Wang Chengcheng sangat marah dan menginjak tanah dengan kesal. Dia tampak bingung, seolah tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba ayam itu lari mengamuk? Aku tidak memperdulikan aktingnya yang sekelas pemenang penghargaan. Aku langsung meraih pergelangan tangannya. Ayo masuk dan lakukan upacara pernikahan. Wang Chengcheng langsung panik dan secara naluriah ingin melepaskan diri. Melihat ekspresinya yang ketakutan, aku merasa sangat puas. Aku langsung teringat saat kecil dia sering menindasku. Namun, tepat saat itu, Wang Chengcheng tiba-tiba berteriak marah. Tong Siba, lepaskan aku sekarang juga. Siapa yang mau menikah dengan orang buta sepertimu? Akhirnya, Wang Chengcheng menunjukkan wajah aslinya. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Sikapnya yang lembut tadi langsung hilang. Aku berpura-pura terkejut. Barusan bukankah kau bilang ingin menikah denganku? Mendengar itu, dia tersenyum sinis dan berkata, aku akan menikahimu. Tapi kau harus berlutut dan memohon padaku dulu. Kata-kata, berlutut, itu seperti tamparan keras, yang menamparkan wajahku. Sebagai seorang pria sejati, bagaimana mungkin aku bisa berlutut di depan seorang wanita? Dia hanya mempermainkanku. 17 wanita lainnya seperti ratu yang memerintah. Berlututlah, dasar sampah, kau ingin kami menikah denganmu, bukan? Berlututlah, maka kami akan menikahimu. Melihat wajah mereka yang sombong itu, amarahku meluap. Awalnya, aku berpikir setelah menikah denganku, dengan statusku sebagai anak naga, aku bisa membuat keluarganya semakin makmur. Namun, dengan kata-katanya tadi, dia baru saja menolak kekayaan tak terbatas di masa depan. Wang Chengcheng, jangan lupa, tanpa darah nagaku, apakah kalian bisa hidup seperti sekarang? Begitu aku mati, kalian hanya tinggal menunggu kehancuran keluarga kalian. Jika kita sudah sampai di titik ini, aku juga tidak akan bersikap sopan lagi. Mendengar itu, ekspresi Wang Chengcheng tiba-tiba membeku. Jelas dia yang mempelajari ilmu Tao juga mengerti hukum sebab akibat ini. Namun, segera setelah itu, Wang Chengcheng tertawa dingin. Kau benar, tanpa darah nagamu, kami tidak akan bisa seperti sekarang. Lalu kalau aku mengembalikan darah nagamu sekarang, bukankah semua hutang karma ini akan lunas? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah kantong dari tasnya. Aku refleks menundukkan kepala dan melihatnya. Di dalam kantong itu ada sesuatu yang berlumuran darah. Aku hampir tidak percaya dengan mataku sendiri. Itu bukan darah menstruasi kalian, kan? Perasaan penghinaan yang tak terlukiskan membuatku hampir meledak. Melihat apa yang dilakukan Wang Chengcheng, yang lain pun mengikutinya. Ternyata mereka semua sudah merencanakannya sejak awal. Aku gemetar karena marah. Rasa penghinaan membuatku mengepalkan tinju. Tanpa sadar, air mata keterpurukan mulai mengalir dari mataku. Namun, setelah beberapa saat, aku tertawa dingin. Karena aku sudah menyadari sesuatu. Warna di sekitar dahi mereka mulai menggelap. Itu adalah pertanda akan mengalami nasib buruk. Tak hanya aku yang mungkin tidak akan bertahan malam ini. Mereka juga sudah berada di ambang kematian. Saat itu, aku tanpa sadar mengangkat kepala dan melihat ke atas. Mungkinkah Raja Naga tahu bahwa tidak ada wanita bertakdir angin yang mau menikah denganku? Jadi dia akan datang untuk memangsaku? Memikirkan hal itu, aku menunduk melihat kantong sutra pemberian guruku. Guruku bilang mungkin ini bisa menyelamatkan nyawaku. Tapi apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Sebelum aku bisa membukanya, Liu Shawen melangkah maju. Dengan kaki jenjangnya, dia berjalan mendekat. Darah naga sudah kukembalikan padamu tadi. Bukankah sekarang kami bisa pergi? Mendengar itu, aku meremas kantong sutra di tanganku dan mengaum.
Darah naga yang kalian kembalikan itu busuk. Bawa pergi. Wajah Liu Wenwen menjadi dingin. Apa kau menggonggong seperti anjing? Kau bilang siapa yang bau? Aku akan merobek mulut busukmu. Sambil berkata begitu, dia dan wanita lainnya berjalan mendekat dengan tatapan kejam. Saat ini, aku tidak bisa lagi menahan penghinaan selama 10 tahun ini. Aku pun berteriak kepada mereka, jika aku mati malam ini, kalian semua akan ikut mati bersamaku. Perkataanku benar-benar membuat 18 wanita itu murka. Mereka langsung mengulurkan cakar hitam dingin mereka ke arahku. Tepat saat mereka hampir menjatuhkanku, guruku tiba-tiba kembali. Lalu, dia langsung memaki mereka habis-habisan. Setelah itu, dia menyuruhku membuka kantong sutra di tanganku. Aku tanpa sadar mengangguk dan membuka kantong itu. Di dalamnya ternyata ada sebuah surat pernikahan berwarna merah. Di satu sisi tertulis tanggal lahir dan 8 karakter kehidupanku. Dan di sisi lainnya, ada juga 8 karakter kehidupan seorang wanita bertakdir angin. Aku terdiam. Jika aku tidak salah lihat, tanggal lahir itu sepertinya adalah milik guruku. Aku benar-benar terpaku. Dalam ingatanku, guruku tidak terlalu tua. Saat dia mengambilku dari tangan ibuku, dia tampak seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun. Dan sekarang, aku sudah berusia 18 tahun. Dia masih terlihat seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun. Tidak berubah sedikit pun. Saat itu, aku mulai mengerti. Tidak heran sebelumnya guruku berkata agar aku tidak meremehkannya. Wang Chengcheng adalah seorang ahli Tao. Hanya dengan sekilas pandang, dia bisa melihat bahwa aku sedang memegang surat pernikahan. Jika Jiang sudah menemukan wanita bertakdir angin untuk Long Xiba, jika Jiang sudah menemukan wanita bertakdir angin yang ke-19, maka sudah jelas kita tidak ada urusan lagi. Tidak mungkin. Apa benar ada seseorang yang mau menikah dengan seorang buta? Para wanita lainnya terkejut bukan main. Beberapa mencibir, beberapa tertawa dingin, dan ada yang tampak tidak rela. Saat itu, Wang Chengcheng mendekat dengan ekspresi puas. Dia berbisik di telingaku, aku sudah melihat surat pernikahanmu. Itu dengan gurumu, bukan? Ku akan memberitahumu sebuah rahasia yang kupelajari dari ilmu Tao. Gurumu itu bukan manusia, aku harap kau menikmati pernikahan arwahmu. Wang Chengcheng meninggalkan kutukan itu lalu berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan, dia dengan sengaja melirik ke arah guruku. Di telingaku, kata-kata bukan manusia terus terngiang. Namun, aku sama sekali tidak terkejut. Karena sejak kecil aku sudah mengetahuinya. Wanita-wanita lain juga mulai mengutuk dan menyatakan ingin pergi. Tepat saat mereka semua berbalik untuk pergi, guruku tiba-tiba melangkah maju dan menghentikan mereka. Bawa semua sampah kalian pergi. Berani-beraninya kalian menggunakan darah menstruasi sebagai darah naga yang berharga. Kalian memang tak tahu malu. Bawa semua itu pergi. Belasan wanita itu langsung memerah wajahnya setelah mendengar kata-kata guruku. Namun, karena takut pada wibawa guruku, mereka tidak berani membantah. Hanya bisa menundukkan kepala dengan malu. Mereka memungut kantong masing-masing dan berbalik pergi. Aku tidak menghentikan mereka, hanya menatap mereka dengan dingin. Karena setiap dari mereka memiliki tanda gelap di istana takdirnya. Itu adalah pertanda malapetaka besar. Setelah mereka pergi, guruku melangkah mendekat. Melihat itu, aku langsung tersadar dan berbicara. Guru, aku ingin memahami lebih jelas tentang surat pernikahan ini. Tapi sejujurnya, guruku adalah gambaran sempurna dari seorang wanita cantik. Dan tiba-tiba dia akan menikah denganku. Aku benar-benar tidak bisa langsung menerimanya. Apa yang kau pikirkan? Aku ini gurumu. Ini hanya solusi sementara. Guruku berbicara dengan serius. Mendengar itu, aku menghela napas lega. Ternyata guruku hanya ingin menyelamatkanku malam ini. Jadi dia tidak punya pilihan lain. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa guruku juga seorang wanita bertakdir angin. Melihat ekspresi terkejutku, guruku melanjutkan berbicara. Selain itu, aku ingin kau. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba, kilat menyambar di langit dengan suara menggelegar. Lalu, angin kencang mulai bertiup kencang. Hujan deras langsung turun dari langit dengan derasnya. Hatiku langsung berdebar. Apakah Raja Naga akan datang? Guruku langsung menarik tanganku dan berlari ke dalam rumah. Tanpa sadar, aku bertanya, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, kita harus segera melakukan upacara pernikahan. Aku langsung tertegun. Aku harus menikah dengan guruku? Sekejap, pikiranku benar-benar kacau. Apa yang kau pikirkan? Jika aku ingin melindungimu dengan takdir anginku selama 1 tahun, kita harus menikah. Setelah mengatakan itu, dia langsung menarikku untuk melakukan upacara pernikahan. Namun, yang aneh, begitu upacara selesai, aku merasakan ketenangan di dalam hati. Sepertinya guruku sudah mulai menggunakan takdir anginnya untuk melindungiku. Setelah selesai, guruku meminta setetes darah nagaku. Aku tersadar dan buru-buru menggigit jari sendiri. Karena terlalu gugup, aku malah menggigit jariku terlalu dalam hingga terluka. Aduh, aku tidak sengaja. Melihat itu, guruku langsung mendekat dan memasukkan jariku ke dalam mulutnya. Lalu dia membalutnya dengan kain kasa.
Setelah itu, guruku berdiri di dekat celah jendela dan mengintip keluar. Tatapannya semakin tegang. Di luar, petir dan hujan turun dengan sangat deras. Suara guntur menggema di seluruh langit. Bahkan samar-samar, aku bisa mendengar suara raungan naga. Sepertinya yang ditakdirkan memang akan datang. Aku hanya tidak tahu apakah kita bisa bertahan malam ini. Guruku bergumam pelan. Setelah melihat keluar, dia berjalan ke pintu dengan wajah serius. Kau melamun apa? Ayo masuk ke kamar pengantin. Guruku berkata dengan tegas. Aku terkejut dan tidak percaya. Setelah beberapa saat, aku memberanikan diri melangkah masuk. Di dalam ruangan, aku dengan tangan gemetar mencoba merangkul pinggangnya. Namun, saat tanganku baru menyentuh kulitnya, aku mendengar suara lembut guruku berbisik. Sebenarnya, aku sudah memiliki suami. Mendengar itu, tubuhku langsung membeku. Sejak kecil, aku tahu bahwa guruku adalah arwah. Tapi aku tidak tahu sudah berapa lama dia meninggal. Lebih lagi, aku tidak pernah menyangka bahwa dia pernah menikah saat masih hidup. Suasana menjadi semakin canggung. Aku merasa seperti sedang merebut istri orang lain. Namun, aku tetap berkata dengan malu-malu, aku tidak keberatan. Mendengar itu, guruku berbalik dan menatapku dengan wajah serius. Dengan menikahimu hari ini, aku sudah melanggar prinsip kesetiaan. Aku sudah mencemarkan nama suamiku. Aku tidak bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi kepadanya. Namun, di luar, petir dan hujan masih menggila. Untungnya, hari ini aku sudah bisa menggunakan takdir anginku untuk melindungimu. Tapi karena aku tidak benar-benar bersatu denganmu, Raja Naga tetap akan datang untuk mengambil nyawamu malam ini. Shiba, ini semua salahku. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Mendengar itu, aku buru-buru menggelengkan kepala. Guru, jangan berkata seperti itu. Kau sudah sangat baik padaku dengan bersedia menikahiku. Ini bukan salah guruku. Ini semua salah ayah naga kejamku. Begitu aku selesai berbicara, guruku langsung berjalan keluar dari kamar. Saat dia kembali, dia membawa sesuatu. Itu adalah boneka kertas yang tampak persis seperti aku. Detailnya begitu nyata hingga aku terkejut. Lalu, guruku meniupkan napas ke boneka itu. Tiba-tiba, boneka itu bergerak seperti makhluk hidup. Ia tampak persis seperti saudara kembarku yang telah lama hilang. Namun, setelah melakukan itu, wajah guruku menjadi sangat pucat. Tak lama kemudian, dia berubah menjadi kabut putih. Seketika, dia berubah menjadi sebuah giok putih kuno. Detik berikutnya, suara guruku keluar dari dalam giok itu. Meskipun aku tidak dinikahi dengan upacara yang sah dan resmi, namun, selama 1 tahun ini, aku tetap akan menaati norma kesetiaan. Aku akan mengikuti perintahmu sebagai istri. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Dan aku akan berusaha untuk tidak muncul di depan orang lain. Tapi 1 tahun kemudian, kau harus menulis surat cerai untukku. Aku mengangguk dan langsung menyetujuinya. Lagi pula, menulis surat cerai itu mudah. Siapapun bisa melakukannya. Lalu kenapa kau masih di sini? Cepat bawa aku pergi. Mendengar itu, aku mengambil giok itu dengan hati-hati dan bertanya, kemana kita harus pergi? Sesuai aturan selama 18 tahun ini. Tahun ini, kau harus tinggal di rumahku agar aku bisa melindungimu. Aku punya sebuah toko di pusat kota. Kita pergi ke sana dulu. Aku mengangguk setuju. Lalu aku memasukkan giok itu ke dalam saku. Dengan cepat, aku mengemasi barang-barangku dan berlari keluar menerobos hujan. Namun, aku baru saja berlari beberapa langkah ketika suara amukan Raja Naga terdengar di telingaku. Lalu, suara ledakan keras menggema. Aku refleks menoleh ke belakang dan melihat langit dipenuhi kobaran api. Rumah guruku sudah lenyap. Raja Naga benar-benar muncul. Tekanan luar biasa seketika menyelimuti seluruh tubuhku. Kupikir, jika aku bisa bersembunyi seperti anjing selama 18 tahun, aku akan bisa hidup dengan aman. Namun, tampaknya semuanya tidak sesederhana yang aku bayangkan. Apakah aku harus menikahi wanita bertakdir angin setiap tahun, hanya agar aku bisa tetap hidup? Tapi dari mana aku bisa menemukan begitu banyak wanita bertakdir angin? Saat aku berpikir seperti itu, suara guruku kembali terdengar di telingaku. Jika kau ingin mengakhiri hidup yang penuh pelarian ini, satu-satunya cara adalah membunuh Raja Naga. Mendengar kata-katanya, mataku bersinar tajam. Aku tidak mau seumur hidup dalam bayang-bayangnya dan terus dikejar-kejar. Aku, Long Shiba, ingin hidup dengan bebas dan bermartabat. Guru, mulai hari ini, kita harus saling bergantung untuk bertahan hidup. Namun, aku tidak menyangka bahwa perkataan guruku selanjutnya akan membuatku terpana lagi. Kita memang selalu hidup saling bergantung, bukan? Mulai hari ini, siang hari kau adalah muridku, dan malam hari kau adalah suamiku. Aku bisa memahami bagian tentang menjadi muridnya di siang hari, tapi bagian tentang menjadi suaminya di malam hari, memikirkannya saja sudah membuatku canggung. Apakah itu berarti aku benar-benar bisa tidur dengannya malam ini? Setelah tiba di toko yang dikelola oleh guruku di kota, aku segera membersihkan tempat itu. Saat melihat jam, sudah pukul 6 atau 7 pagi. Jadi, aku pun mengeluarkan papan nama toko.
Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari uang untuk bertahan hidup. Namun, aku masih merasa sedikit gelisah. Apakah benar Raja Naga telah tertipu semalam? Saat itu, kabut putih muncul dari tubuhku, dan guruku muncul kembali. Dia berjalan ke belakang tanpa suara. Ketika muncul lagi, dia membawa semangkuk mie telur yang harum. Urusan mencari nafkah adalah tanggung jawabmu. Memasak adalah tanggung jawabku. Aku menerima mangkuk itu tanpa ragu dan langsung melahapnya dengan lahap. Setelah makan, aku baru saja berbaring untuk tidur ketika guruku berkata bahwa ada pelanggan yang datang. Namun, pelanggan itu adalah Wang Chengcheng. Aku langsung naik pitam. Tapi kemudian aku menenangkan diri. Semalam, aku sudah melihat bahwa 18 wanita itu dalam bahaya. Jelas, Wang Chengcheng juga mulai merasakan ancaman itu. Sepertinya ini adalah kesempatan untuk membalas dendam. Saat itu, guruku mengangkat tangannya, dan dengan trik sulap, dia mengeluarkan sesuatu dan melemparkannya kepadaku. Jangan lupa, tadi malam, kau sudah mati. Guruku berkata dengan tenang, tanpa ragu. Aku mengambil benda itu dan memakainya di wajahku. Tak lama kemudian, Wang Chengcheng berlari masuk ke dalam toko dengan wajah panik. Master Li, tolong selamatkan aku. Melihat ini, guruku duduk di balik tirai. Sementara itu, aku mengenakan topeng dan berjalan keluar. Wang Chengcheng hanya melirik sekilas ke arahku dengan sedikit kebingungan. Namun, dia tidak mengenaliku. Setelah itu, dia berlari ke depan tirai dan berbicara dengan serius. Master Li, sejak tadi malam, aku merasa seperti sedang diikuti oleh sesuatu. Tolong ramalkan apa yang sebenarnya terjadi padaku. Mendengar itu, guruku mengubah suaranya menjadi lebih berat dan kasar. Kau telah mengkhianati kepercayaan. Sekarang ajalmu sudah dekat. Sekejap, wajah Wang Chengcheng menjadi pucat pasi. Tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Namun, tak lama kemudian, dia tampak seperti teringat sesuatu dan berbicara serius. Orang tuaku telah ditipu. Mereka membuatku bertunangan secara tidak sadar dengan seorang pria buta. Kemarin, pria buta itu bahkan memaksaku menikah dengannya sesuai perjanjian. Tentu saja aku menolak. Aku ini korban. Kau tahu, apa mungkin karena hal ini aku menghadapi malapetaka? Mendengar kata-katanya, amarahku meluap. Ya, guruku menjawab dengan nada dingin. Lalu, Master Li, apa yang harus aku lakukan? Tolong selamatkan aku. Jika kau benar-benar ingin aku menyelamatkanmu, pergilah tidur dengan muridku malam ini. Setelah itu, aku akan menyelamatkanmu. Begitu kata-kata itu keluar, Wang Chengcheng langsung terdiam. Aku bahkan hampir melotot karena terkejut. Menurut logika, aku sudah menikah dengan guruku. Dia menaati aturan sebagai istri. Aku juga harus menaati peranku sebagai suami. Tapi kenapa dia malah mencarikanku keuntungan seperti ini? Setelah beberapa saat, Wang Chengcheng panik dan berkata dengan nada kecewa. Master Li, jangan seperti ini. Aku bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana bisa tidur dengannya? Kalau tidak mau, ya sudah. Aku tidak memaksamu. Kau bisa pergi sekarang. Guruku menggelengkan kepalanya. Namun, demi keselamatannya, Wang Chengcheng akhirnya memilih untuk menyerah. Dia menangis dan berlari ke arahku. Tanpa banyak bicara, dia langsung menarikku masuk ke dalam ruangan. Melihat ini, aku langsung berbisik kepada guruku dengan suara rendah. Guru, aku benar-benar tidak mengerti kenapa kau melakukan ini. Di zamanku, memiliki banyak istri adalah hal biasa. Sebagai istri sah, aku harus memilihkan selir untuk suamiku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Pergilah, malam ini, kau memang seharusnya menghabiskan malam pertama. Begitu guruku selesai bicara, Wang Chengcheng langsung menarikku dengan kuat ke dalam ruangan dalam. Aku tidak mengenalmu, kau juga tidak mengenalku. Tapi malam ini, kita tidak punya pilihan. Besok, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Aku sama sekali tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Apalagi, aku tidak menyangka bahwa, demi menyelamatkan dirinya sendiri, dia bahkan rela tidur dengan siapa saja. Setelah mengatakan itu, dia langsung mendekatkan bibirnya ke wajahku. Namun, mencium aroma tubuhnya tidak membuatku tertarik. Aku langsung mendorongnya menjauh. Dia langsung menangis dan kembali mendekat. Aku berpikir, bagaimana ekspresi dia jika tahu aku adalah Long Xiba? Sambil berpikir, aku tersenyum dingin dan berkata aku memiliki cacat. Tanpa berpikir panjang, Wang Chengcheng langsung menjawab, cacat, aku tidak keberatan. Orang asing yang tidak dia kenal memiliki cacat pun dia tidak keberatan. Tapi kalau aku, yang berpura-pura buta, tiba-tiba punya cacat, dia langsung keberatan? Aku menatapnya dengan sinis. Dari sikapmu, sepertinya kau terbiasa berada di atas. Ya, kenapa sekarang kau jadi begitu rendah diri? Wang Chengcheng terdiam. Air matanya mengalir deras. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Aku memang rendah diri sekarang. Oke, lalu, apa yang harus kulakukan supaya kau mau tidur denganku? Saat ini, Wang Chengcheng sudah berada di ambang kehancuran mental. Di balik topeng, aku menatapnya tajam. Berlututlah dulu sebelum berbicara denganku. Dulu dia pernah menghinaku. Dan sekarang aku harus membalasnya 10 kali lipat. Wang Chengcheng terkejut. Dengan mata penuh air mata,
Dia langsung berlutut di depanku. Apakah aku pernah menyinggungmu? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Aku tidak menjawab. Malah menyuruhnya melepas pakaiannya. Setelah itu, aku mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Aku ingin mengambil kembali harga diriku setelah sebelumnya dia menyuruhku menikahi ayam. Wang Chengcheng terdiam sesaat. Namun akhirnya, dia mulai melepas pakaiannya satu persatu.